Selamat siang teman-teman, nama saya Calvin Jose. Saya sebagai live reporter di mini seminar kali ini. Jadi di mini seminar kali ini bertema entrepreneurship di era digital. Dari konsumen menjadi kreator, membangun mindset dan strategi bisnis Gen Z yang akan berlangsung. Jadi di mini seminar kali ini akan menghadirkan narasumber pakar yang sangat perspektif dan juga audiens yang sangat tertarik untuk adanya diskusi. Jadi mari kita saksikan bersama-sama jalannya seminar. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di seminar Entrepreneurship di Era Digital. Dari konsumen jadi kreator, membangun mindset dan strategi bisnis Gen Z. Terima kasih para hadirin yang sudah menyempatkan hadir. Mungkin nih di sini ada yang masih mengantuk sehabis kelas, ada yang lagi nyari ide bisnis baru, atau lagi ada yang galau nih mau mulai bisnis tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, hari ini kita punya kesempatan emas karena kita kedatangan narasumber yang super keren. Seorang pembisnis muda yang sudah merintis bisnis studio fotonya di usia muda yang akan membagikan pengalaman praktis, insight, dan tips nih biar bisnis dari usia muda. Nah, kayaknya saya lihat nih teman-teman masih pada belum semangat nih semuanya. Kalau gitu, saya mau mengajak teman-teman untuk fokus lagi ke depan ya teman-teman. Nah, karena saya mau tes semangat teman-teman nih. Nah, karena teman-teman sudah pada fokus ke depan semua, saya ingin mengajak teman-teman semua bermain games yang namanya Raise Your Hand. Jadi, saya bakal kasih pertanyaan ke teman-teman. Kalau misalnya nanti pertanyaannya relate nih sama teman-teman, boleh langsung raise your hand aja. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Siapa di sini yang pernah kepikiran pengen punya bisnis? Boleh raise your hand teman-teman. Wah, banyak ya. Boleh diturunin lagi teman-teman tangannya. Karena kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa nih yang pernah jualan? Jualan apapun teman-teman, kayak pas jualan pas SD juga boleh nih. Wah, ada yang jual squishy katanya. Oke, boleh turunin tangannya lagi teman-teman, karena kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Terakhir nih teman-teman, siapa yang lagi bener-bener butuh nih pencerahan biar bisa mulai bisnis tahun ini? Boleh raise your hand teman-teman. Wah, oke, boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kalau saya lihat di sini banyak ya teman-teman yang merasa relate seputar pertanyaan yang saya kasih tadi. Berarti pas banget nih, karena pada seminar hari ini kita sudah mendatangkan narasumber pakar yang memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis. Kalau gitu, nggak perlu berlama-lama lagi, saya mengundang moderator untuk naik ke atas panggung untuk membantu jalan acara selanjutnya. Untuk Kristalia Jab, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih banyak untuk pembukaan MC yang sangat menarik pastinya. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali saya bisa menemani jalannya sesi talk show seminar kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kristalia Jab dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator. Sesuai dengan tema seminar kita yaitu Entrepreneurship di Era Digital, dari konsumen jadi kreator, membangun mindset dan strategi bisnis Gen Z. Hari ini kita akan membahas bagaimana generasi muda bisa membangun bisnis sejak usia dini, sekaligus memahami mindset dan strategi yang relevan di era digital. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki sesi talk show bersama narasumber utama kita akan mendengarkan insight dari dua pembicara muda yang sudah siap berbagi perspektifnya mengenai dunia bisnis anak muda. Pertama, saya ingin mengundang Anderson untuk naik ke atas panggung dan membagikan perspektifnya. Untuk Anderson, dipersilahkan. Ya, baik, perkenalkan nama saya Anderson Ose Mangundap. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua buat melihat bagaimana generasi kita atau generasi Z itu punya peluang buat tidak hanya menjadi sekedar konsumen, tetapi juga menciptakan sebuah peluang bisnis yang kreatif dan dapat bermanfaat bagi sekitar. Mungkin kita bertanya-tanya nih, kayak mungkin nggak ya di generasi kita itu kebiasaan dalam scroll media sosial itu menjadi modal awal buat kita buat bikin suatu hal yang produktif atau masuk ke bisnis digital. Pertanyaan tersebut memanglah wajar, terutama jika kita masih melihat media digital itu sebagai media yang cuma buat bersenang-senang atau buat hiburan saja, bukan sebagai ruang yang sebenarnya punya
banyak potensi. Bisa next slide. Pertama, mari kita bahas dulu nih kebiasaan Gen Z dalam menggunakan media digital. Pertama, media digital sudah masuk dalam lifestyle kita. Seperti yang kita tahu, kita tuh udah terbiasa banget dalam menggunakan media digital ataupun media sosial. Saya cukup yakin bahwa banyak di antara kita, aktivitas pertama yang dilakukan saat bangun tidur adalah ngecek media sosial. Mungkin itu nge-scroll IG, nge-scroll TikTok, ataupun bisa juga ngecek WA. Ataupun mungkin contoh lainnya waktu kita mau beli barang nih. Banyak di antara kita lebih prefer buat beli barang tuh di e-commerce, kayak Tokopedia ataupun Shopee dan kawan-kawannya lah. Tinggal kita tulis namanya dan search, jauh lebih efisien daripada kita harus cari di toko satu-satu. Pasti kita mikirnya begitu kan. Kebiasaan-kebiasaan yang tadi udah disebutin sebenarnya itu udah cukup ngebuktiin bahwa kita tuh sebenarnya udah terbiasa banget dalam menggunakan media digital. Namun kita selalu mulai posisi kita sebagai konsumen digital murni, dimana kita udah terbiasa dalam mengikuti kata influencer, melihat menonton video yang sedang tren, hingga scroll tanpa henti. Kita disebut sebagai konsumen digital murni karena kita itu hanya sebatas mengonsumsinya, tidak lebih dan tidak kurang. Bisa next. Oleh karena itu kita perlu mengubah pola konsumen kita justru menjadi peluang. Gen Z sering terjebak sebagai konsumen, padahal kebiasaan digital yang kita lakukan setiap hari dapat menjadi peluang bisnis jika kita mengubah pola pikir. Kadang kita sering ngelewatin nih bahwa setiap pola konsumtif yang sering kita lakukan itu sebenarnya punya peluang jika kita mengubah pola pikir kita. Dari pola konsumtif yang kita lakukan, kita tuh jadi tahu apa yang sedang viral, apa yang sedang tren, produk apa yang lagi naik-naiknya, konten apa yang lagi berkembang di media sosial. Hal tersebut tuh bisa kita olah menjadi sebuah hal yang sebenarnya lebih produktif. Lalu melihat tren sebagai peluang. Setiap tren di media sosial adalah sinyal kebutuhan pasar. Itu artinya kita ngelihat sebuah tren, misalnya ada sesuatu yang ramai di media sosial, itu adalah sebagai sinyal kebutuhan pasar. Jadi kayak pasar itu sebenarnya lagi butuh apa sih? Kita ambil contoh tuh waktu tren pola hidup sehat tuh lagi naik-naiknya. Banyak anak muda dari generasi kita itu ngebuat catering makanan sehat, dimana makanan yang ada atau ditawarkan itu mengikuti kebutuhan konsumen. Ada yang low kalori, high protein, hingga plant based. Bisa next. Tapi dalam proses ya, pasti bakal ada terjadinya kegagalan hingga hambatan. Oleh karena itu kita perlu menanamkan mental wirausahawan pada diri kita, dimana kita menanamkan bahwa setiap kegagalan terjadi di awal itu bukanlah akhir dari perjalanan bisnis kita. Justru ini adalah fase yang krusial. Kenapa bisa disebut fase yang krusial? Karena dari kegagalan tersebut kita jadi belajar. Setiap kegagalan itu memberikan data dan pengalaman berharga yang tidak dapat diajarkan di teori. Pada akhirnya kesuksesan itu dapat kita dapatkan jika kita mengolah kegagalan menjadi sebuah pembelajaran. Mungkin itu aja dari saya. Untuk sisanya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Anderson atas pemaparannya yang sangat menarik. Insight yang diberikan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan mendengar perspektif dari pembicara berikutnya. Saya undang Edward untuk naik ke atas panggung dan melanjutkan untuk membagikan insight-nya. Untuk Edward, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Halo semua, perkenalkan nama aku Edward Prayogo. Dan hari ini saya akan membawakan materi Gen Z di panggung digital, membangun citra diri dan promosi kuat untuk keberhasilan bisnis. Langsung next aja ke poin yang pertama. Social media, lebih dari hiburan, tapi kunci bisnis. Teman-teman, media sosial tuh udah berubah. Yang awalnya mungkin kalian cuma mikir sosial media buat hiburan kalian doang. Tapi sebenarnya media sosial tuh bisa jadi sarana utama buat bisnis-bisnis kalian. Karena di media sosial, mereka tuh menawarkan visibilitas 24/7 yang memungkinkan konsumen tuh buat ngelihat produk kalian dimanapun dan kapanpun. Berbeda dengan toko-toko yang offline yang mempunyai jam operasional. Jadi menurut saya, media sosial tuh lebih punya keuntungan dalam operasionalnya. Tapi nggak cuma soal penjualan, media sosial tuh juga sangat efektif tahu buat ningkatin kredibilitas dan juga citra diri kalian. Ya dengan cara kalian memamerkan atau menunjukkan bukti sosial serta transparansi interaksi yang dapat memperkuat jati diri bisnis kalian.
Dan jika kalian melakukan hal tersebut, berarti kalian sudah menanam modal jangka panjang yang dapat berguna untuk bisnis kalian gitu. Nah, di sini aku ambil contoh dari seorang influencer Gen Z yang menurut aku sukses dalam memanfaatkan sosial media, yaitu Fadil Jaidi. Beberapa tahun lalu kita baru aja ngedengar yang namanya bisnis traffic ban. Itu mungkin kalian kedengarannya kayak bisnis burger biasa kayak McDonald, Burger King, tapi sebenarnya beda teman-teman. Fadil Jaidi itu menggunakan media sosial sebagai sarana utamanya untuk mempromosikan bisnisnya dia, traffic ban. Dan menurut saya sendiri, traffic ban tuh punya ciri khas dan ambience yang berbeda dengan bisnis-bisnis burger yang lainnya. Jadi itu yang membuat Fadil Jaidi sukses dalam social media. Boleh next? Personal branding dari karakter ke kepercayaan. Nah, di sini kalian pada tahu nggak sih orang yang ada di foto ini? Tahu. Siapa tuh? Jeropolin. Oke, betul banget teman-teman. Nah, aku mau nanya dong satu kata yang bisa ngedeskripsiin seorang Jerome Pauline. Boleh dong disebutin teman-teman? Matematika. Jepang, Waseda. Jepang, matematika, itu semua benar banget teman-teman. Itu semua hal tersebut, semua hal tersebut tuh masuk ke personal branding dia. Nah, personal branding yang otentik itu dapat menghasilkan kepercayaan bisnis yang dapat membuat konsumen itu lebih suka terhadap bisnis kita gitu. Karena tentunya konsumen kan nggak suka ya sama produsen yang cuek. Contoh kalian lagi chat di Shopee gitu, dapat penjual yang chatnya singkat, slow respon, atau enggak jawabnya kayak nggak niat, pasti kalian udah keburu malas dong sebelum beli barang dia. Nah, tapi Jerome Pauline itu berbeda teman-teman. Yang dimana dia baru aja membuka course matematika yang bernama Mantapu Academy. Kenapa aku bilang personal branding dia dan bisnis dia itu berhubungan? Karena kalau kita lihat tadi personal branding dia itu matematika, pintar, dan kalau kita lihat di media sosial itu juga punya banyak penghargaan-penghargaan, maka bisnis Mantapu Academy itu adalah bisnis yang cocok dan menurut saya akan sukses ke depannya untuk seorang Jerome Pauline gitu. Boleh next? Oke, yang terakhir, gaya promosi unik, kunci Gen Z untuk stand out. Nah, di sini kalian tahu kan siapa founder dari Sambal Bakar Indonesia? Tahu. Siapa orangnya? Iben. Oke, betul banget. Nah, alasannya aku milih Iben sebagai contoh dari Gen Z yang punya gaya unik karena tuh dia berbeda dengan social content creator lainnya. Yang dimana dia selalu buat gebrakan-gebrakan baru dan gak cuma ngikutin algoritma arus yang ada di media sosial. Dia tuh selalu bikin konten-konten kayak seperti yang ini, 100 juta untuk pencinta sambal. Jadi di dalam kontennya itu tuh, dia baru aja, dia datang ke beberapa cabang yang ada di seluruh Indonesia sambal bakarnya. Dan dia selalu membagi-bagikan insight dan uang yang dia punya gitu. Jadi aku pilih event sebagai gaya promosi yang unik untuk Gen Z. Itu aja dari saya. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Edward atas pemaparannya yang sangat menarik. Insight yang disampaikan benar-benar membuka wawasan kita semua. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Izinkan saya untuk menyambut narasumber utama kita, Kak Felix Pandika, untuk naik ke atas panggung. Baik Kak, dipersilakan untuk langsung duduk aja. Mungkin aku izin untuk memperkenalkan Kak Pandika terlebih dahulu ya teman-teman. Beliau adalah owner dari Milia Photo Booth. Mungkin di sini teman-teman udah nggak asing nih sama Milia Photo Booth. Nah, beliau adalah ownernya. Milia sendiri dikenal sebagai salah satu kreatif photo booth brand yang berkembang pesat, mulai dari event kampus, brand collaboration, sampai event komersial lainnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung tanya-tanya aja ya sama Kak Pandika nih ya. Oke, mungkin untuk awalan nih Kak, boleh diceritain nggak Kak gimana sih background diri Kakak sebelumnya dan apa yang membawa Kakak akhirnya ke dunia bisnis kreatif sampai membuat Milia Photo Booth? Oke, aku panggilnya gua aja ya, biar santai gitu. Gua tuh lulusan UMN juga, tapi jurusannya agak melenceng ya dari sekarang bisnis. Dulu tuh akuntansi. Angkatannya nggak usah disebut ya, karena nanti kelihatan tua gitu. Dari akuntansi kenapa bisa ke bisnis kreatif? Sebenarnya awal mikirnya karena cuan doang, udah selesai gitu. Karena teman-teman kalau di sini punya plan untuk buat bisnis, teman-teman udah pasti tahu nih gambaran cuannya itu seberapa besar sih, udah gitu doang. Jadi backgroundnya kenapa bisa terjun ke bisnis ya karena cuan. Kenapa bisa kreatif? Ya nggak tahu. Semua bisnis harus kreatif
gitu loh. Itu aja sih. Oke, menarik ya, karena emang semuanya dari cuan gitu ya Kak. Oke, mungkin kita bisa berlanjut nih, kayak di fase awal pembangunan Milio Photo Booth gitu Kak. Tantangan apa sih yang paling berat dan gimana cara Kakak handle-nya, solve-nya gitu? Pertama kalinya Milio itu ada, namanya bukan Milio, namanya itu Pixar. Itu adanya di 2019, tepat 3 bulan sebelum pandemi COVID gitu. So, kita coba garap photo booth dalam waktu kurang lebih 2 minggu, 3 minggu karena ada event yang udah menunggu gitu ya. Lagi-lagi karena cuan gitu loh. Udah ada event nih 3 minggu. Ya udah kita coba garap 3 minggu, lalu 3 bulan selanjutnya baru dapat satu event, Sweet 17, gak lama COVID. Itu selama kurang lebih 2 tahun kita off, lalu comeback lagi di 2021 ya, 2022 awal lah, dengan nama Milio. So, yang paling awal tantangannya itu COVID gitu. Tapi berarti berhasil ya Kak untuk mengatasi dari pandemi COVID itu. Oke, menurut Kakak nih Kak, apa sih 3 hal paling penting gitu yang harus disiapkan seseorang nih sebelum memulai bisnisnya? 3 hal sebelum memulai bisnis. Mungkin gua campurin sama setelah membangun bisnis tapi masih awal gitu ya. Kalau dibilang sebelum, ya semua orang pasti research lah ya, research bisnisnya gitu. Mau buat bisnis apa pasti di research dulu. Semuanya udah pasti di research. Itu poin pertama yang paling penting gitu. Kenapa? Karena titik kehancurannya Milio, dropnya Milio itu karena kita coba masuk ke Blue Ocean, dimana kita garap sebuah divisi baru gitu ya. Dan ini belum ada di Indonesia gitu. Bahkan di luar negeri kalau kita cari pun secara detail ini nggak ada gitu. Dari mana munculnya nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja. Kepikiran ide ini, divisi ini kita buat, dan tanpa research yang terlalu dalam, kita coba gelontorkan ratusan juta tapi hilang gitu dalam waktu 6-7 bulan gitu. Jadi yang paling penting itu research dulu. Lalu poin keduanya, kalau misalnya nggak berjalan lancar gitu ya, ya udah dilanjutin aja gitu. Karena ini sama kayak kalian kalau misalnya kerja nih di kantor, kalau kalian 3-4 tahun nggak naik jabatan, emang kalian cabut? Enggak kan? Pasti kalian berpikir, ya biasalah naik jabatan itu butuh waktu 5-6 tahun gitu, atau 10 tahun. Kenapa nggak bangun bisnis 10 tahun gagal atau slow, lalu di tahun ke-11 bisnisnya langsung melejit gitu. Jadi ya kalau 3-4 tahun awal nggak berjalan dengan lancar, ya tetap dijalanin gitu. Itu sih poin yang penting menurut aku. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih. Tadi kan kita ada ngomong kayak kendala-kendala gitu ya. Menurut Kakak nih, apa kesalahan paling umum mungkin ya yang sering dilakukan pemula nih? Jadi kita tuh masih pemula mau bikin bisnis, terus kayak harus gimana nih mulai bisnisnya? Sebenarnya ada 2 tipe ya. Kalian mau masuk ke Blue Ocean atau Red Ocean gitu. Kalian mau masuk ke bisnis yang, kalian mau launching bisnis yang sudah pernah dibuat gitu ya. Sudah banyak kompetitornya. Lalu kalian coba kasih unique selling point. Oke, bisnis gue lebih kreatif nih. Bisnis gue lebih ini. Atau kalian mau masuk ke Blue Ocean tadi, yang benar-benar nggak ada, belum pernah ada gitu loh. Ataupun kalau ada pun sangat sedikit gitu, sangat sedikit. Kalau dibilang belum ada sih agak ini ya, agak percaya dan nggak percaya gitu ya kalau belum ada gitu. Tapi udah ada tapi kompetitornya dikit gitu. Nah, ini harus ditentuin dulu, kalian mau main di Red Ocean atau mau main di Blue Ocean. So, yang harus diperhatikan adalah kalian terjunnya ke dunia itu dengan cara apa gitu. Karena jenis permainannya beda. Kalau kalian mau main di Red Ocean itu cara buat bisnisnya beda gitu. Kalau Milio itu salah satu bisnis yang mainnya di Red Ocean gitu. Karena memang ya awalnya saya mikirnya karena cuan doang gitu, nggak mikirin, oh ini Red Ocean nih banyak kompetitornya nih, ternyata sebelah juga begini. Jadi kita susah nih. Kalau dibilang hasilnya lebih bagus, ya sebelah juga lebih bagus, sama aja gitu loh. Jadi kesalahan pertama kita adalah yaitu kita nggak menentukan nih Milio itu stand outnya seperti apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita baru mulai mikir apa sih yang bisa kita bawain lagi untuk Milio gitu loh. Kita bisa kasih apa lagi untuk klien kita
gitu sih. Oke Kak, mungkin tadi kita udah dengar kayak gimana cara bikin bisnis dan kesalahan yang pernah Milio lakukan gitu ya dalam pembangunan awal-awal si Milio Photobooth ini. Nah ini mungkin terakhir nih ya Kak, kalau Kakak bisa memberi satu pesan nih untuk anak muda yang mau mulai bisnis tapi masih takut gagal, terus kayak apa nih yang Kakak mau sampaikan? Sebenarnya di sini ada yang mau buat bisnis nggak sih? Coba mau tahu aja. Ada yang udah ada plan mau running bisnis nggak? Buat teman-teman nggak usah malu-malu, langsung aja diangkat tangannya. Oke, gitu. Pesannya adalah, guys, kalian harus tahu dunia bisnis itu menurut aku pribadi, ini perspektif aku pribadi ya, multiplier efeknya sangat cepat gitu dari sisi apapun. Dari semua sisi, kita ngomongin cuan, itu gila banget. Multiplier efeknya itu perkalian, gitu. Gak ada pertambahan gitu. Kalau profesional itu kerja di dunia profesional itu bisa diukur gitu loh. 10 tahun lagi gue di titik ini, gitu ya. Kalau bisnis itu nggak bisa diukur teman-teman. Bisa aja tiba-tiba kayak Milio di titik tiba-tiba kita dapat satu event gede. Itu 3-4 bulan selanjutnya tanpa kita promosi, udah itu semua event udah berdatangan ke kita. Kalau di dunia profesional agak apa ya? Agak susah gitu loh. Teman-teman bisa mengukur nih 5 tahun lagi, oke, gue di posisi ini sekarang, 5 tahun lagi gue di posisi ini, 10 tahun lagi gue di posisi ini, mentok gitu loh. Kalau kalian nggak gila-gila banget yang profesionalnya gitu ya. So pesannya adalah kalau kalian punya ide, punya plan buat bisnis, coba dijalanin karena bisnis itu super worth it. Itu aja sih. Oke, berarti kayak kalau kita emang ada pikiran kayak pengen bikin bisnis ini tapi takut, udah nggak usah takut, coba dulu aja gitu ya. Karena aku juga sering dengar kalau kita takut ya nggak akan mulai gitu ya. Apalagi ini mengacunya kepada bisnis gitu ya. Mungkin boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Felix Pandika. Oke Kak, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih banyak Kak atas sharing insight-nya yang sangat berguna ya, apalagi kita nih generasi muda. Terima kasih Kak Pandika. Oke, teman-teman, dari sesi seminar ini kita dapat menyimpulkan bahwa membangun bisnis di era digital bukan hanya soal keberanian memulai, tapi juga tentang membangun mindset yang tepat, memahami kebutuhan pasar, serta berani belajar dari kegagalan. Kita sebagai generasi muda memiliki peluang yang sangat besar untuk berinovasi pastinya, dan bukan hanya menjadi konsumen, tapi kita bisa jadi kreatornya langsung. Semoga insight hari ini bisa menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua untuk lebih percaya diri dalam mengambil langkah pertama menuju dunia entrepreneurship. Dengan ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke teman-teman, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para narasumber keren kita nih. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita akan memasuki sesi penghargaan dan foto bersama Kak Felix Pandika dan juga Kristalia Jam. Dan lalu dipersilakan untuk naik. Oke, untuk fotografer juga boleh. Ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Renata selaku dosen pengampu dan juga narasumber pakar Kak Felix Pandika dan juga para hadirin yang sudah hadir dalam seminar hari ini. Saya berharap teman-teman semua bisa termotivasi dengan apa yang sudah para narasumber keren kita bagikan ya. Saya juga meminta maaf kalau apabila saya ada salah kata. Dengan begitu saya Viola, saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau keluar boleh lewat sini ya teman-teman, dan juga kita ada Oke, mungkin teman-teman yang sudah selesai boleh nanti keluarnya di sebelah kiri ya teman.
kanan ya teman-teman. Dipersilakan bagi teman-teman yang sudah memiliki acara nih mungkin. Cuman kalau teman-teman di sini aku mau info ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman habis ini belum ada kegiatan lain, boleh banget stay di sini teman-teman, karena kita masih ada seminar lainnya yang tidak kalah menarik pastinya. Nah cuman kalau di sini teman-teman memang masih ada kegiatan, dipersilahkan untuk di sebelah kiri panggung. Semangat ya teman-teman. Oke teman-teman boleh. Selamat pagi teman-teman, sekarang ini kita bersama audiens yang tadi nonton mini seminarnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan memberikan 2 pertanyaan ke audiens ini. Jadi tadi di mini seminar tadi apa yang kakak dapat ya kak? Jujur sih kalau menurut aku pribadi, aku senang banget ya bisa join di seminar ini. Soalnya sebenarnya sangat menarik, soalnya dapat banyak masukan buat diri aku juga, buat kedepannya nih di dunia era digital ini sangat penting banget kalau misalnya kita nggak ngerti kalau tentang digital ini, apalagi kalau mau mulai bisnis. Nah jujur aku pribadi mau mulai bisnis, jadi dapat banyak masukan di seminar ini. Pertanyaan kedua, makanya kalau boleh saya tanya, ada nggak sih saran buat mini seminar selanjutnya? Karena menurut aku ini seminar oke banget ya. Jujur kalau boleh nanti durasinya ditambahin lagi kak. Panjangin lagi Iya, ya? soalnya menarik banget nih seminarnya. Oke. Cukup ya sekian. Terima kasih ya kak ya. Oke, thank you, Sudah thank you. berhadir. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Jadi kita sekarang ini sudah bersama Pak Pandika nih ya, yang narasumber pakar di seminar tadi. Nah, jadi sekarang aku mau kasih pertanyaan ke Pak Pandika, boleh nggak? Oke, yes. Jadi yang pertama itu mau nanya, apa perasaan kakak setelah mengikuti seminar itu? Rasanya gimana? Happy ya, karena kita bisa sharing tentang entrepreneurship gitu ya, tentang bisnis gitu. Walaupun bisnisnya masih kecil, tapi ya semua bisnis itu dimulai dari yang kecil dulu gitu. So happy aja bisa sharing, apalagi kalau ada yang bisa diskusi bareng. So saya juga bisa dapat bisa dapat insight juga sih dari penonton gitu. Nggak selalu kita yang sharing, kita yang mengajak, kita yang mengasih tahu, nggak gitu. Bisa aja ketika ada pertanyaan kita justru yang malah dapat insight gitu. Iya benar. Yang pertanyaan kedua, harapan Pak Pandika gimana nih setelah ikutin seminar ini kepada mahasiswa semua? Semoga makin banyak ya seminar-seminar yang berisi tentang entrepreneurship, tentang wirausaha, atau bahkan tentang profesional itu semuanya. Karena menurut aku dengan mendengarkan cerita orang, menurut aku bisa dapat insight yang banyak banget gitu. Selain membaca buku, mendengarkan insight dari orang itu sangat-sangat berguna. Saling sharing ya? Yes, benar. Oke. Sekian kali ya pertanyaannya ya. Terima kasih Kak Pandika Thank you. ya. Sukses selalu. Thank you. Yes, thank you. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada para audiens, terutama kepada narasumber pakar yang sudah menghadiri acara kali ini. Semoga di mini seminar kali ini dapat memberikan banyak wawasan baru kepada para Gen Z terutamanya, dan juga memberikan manfaat-manfaat yang untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih, saya Calvin Jose, saya pamit undur diri.